menuju satu kamar dan mereka pun wik-wik. Namun tanpa dia sadari, beberapa pelayan lainnya asik menikmati gerakan tubuh mereka dari balik pintu yang agak sedikit terbuka. Setelah malam pesta berlalu, pagi harinya di saat Tong Wisnen pergi bertamu pangeran, Madame Bomlong mendengar suara musik. Karena penasaran, ia mengikuti suara tersebut dan sampailah ia di rumah Jan. Di saat Jan lagi mandi, Madame Bomlong diam-diam membuka album yang ada di atas meja belajar Jan. Dan ia pun kagum melihat karya gambar Jan. Tak lama kemudian, Jan keluar dari kamar mandi. Ia melihat Madame Bomlong sedang melihat karya seninya. Ia pun kaget. Jan mengingatkan kepada Madame bahwa tak ada yang berani ke sini selain Pom, Bibi Wat, dan Ken. Karena jika Tong Wisnen mengetahuinya akan menjadi bahaya. Namun, Madame santai saja sambil memuji karya Jan. Madame yang mengambil karya Jan membuat Jan masuk ke dalam masalah yang besar. Jan yang begitu takut memohon agar gambarnya dikembalikan. Namun, Madame tak mempedulikannya dan tetap membawa pergi karya Jan. Dan tak lama kemudian, Nona White membawakan kain kepada Madame, meminta agar Madame membantunya untuk mencarikan model yang cocok. Namun, Madame memberikan solusi kepada Nona White untuk mencari model lewat gambar majalah. Madame mengizinkan Nona White untuk mencari gambar yang ada di kamarnya, mengingat Madame memiliki banyak majalah Eropa. Tak lama Nona White memasuki kamar Madame untuk mencari majalah itu, namun ia menemukan gambar Jan yang diambil dari Madame. Ia pun mengambil gambar itu, dan malamnya ia melihat gambar itu sambil membayangkan Ken dengan Susoi sedang wik-wik. Scene pun berganti. Madame yang sedang duduk santai bersama Tong Wisnen menceritakan bahwa ia telah pergi ke rumah kebun. Dan ia mendapatkan buku catatan bahasa Inggris Jan. Ia mengatakan bahwa Jan memiliki bahasa Inggris yang bagus. Ia pun menyarankan kepada Tong Wisnen untuk menyolahkan Jan ke Inggris. Namun, awalnya Tong Wisnen menolak. Namun, ia harus memiliki orang yang pintar berbahasa Inggris untuk mengelola kantor mereka di Singapura. Karena hasutan Madame, akhirnya Tong Wisnen setuju untuk mengirim Jan bersekolah di Inggris. Jan pun begitu bahagia, namun di lain sisi, Ken terkena penyakit Raja Singa. Ia harus terbaring merasakan kesakitan. Suatu hari, di saat Tuan dan Nona Colt tidak di rumah, Jan berusaha mencari cara untuk memasuki kamar Madame untuk mengambil gambarnya. Ia berpura-pura membawakan teh. Setelah sampai di dalam kamar, dia mengintip Madame yang sedang mandi, sambil membayangkan Tong Wisnen dan Bibi Wat yang sedang wik-wik. Tak lama kemudian, ia merasa menyesal telah melakukan hal yang tidak senantiasa ia lakukan kepada Madame. Tanpa membawa karyanya yang ia cari, ia keluar dari kamar dan menangis. Tak berapa lama kemudian, Jan kembali ke rumah. Namun, sesampainya di rumah, ia mendengar rintihan kenikmatan. Karena penasaran, ia mengintip dari lubang jendela. Ia pun kaget saat melihat Nona Colt berhubungan badan dengan Ken. Jan yang kecewa terhadap Ken langsung mendobrak pintu dan memukul Ken, mengingat Nona Colt adalah adik dari Jan. Dan tiba-tiba Nona Colt langsung berteriak meminta tolong. Bibi Wat dan beberapa pelayan langsung mendatangi Nona Colt. Nona Colt yang terikat di tempat tidur langsung diselamatkan oleh Bibi Wat dan dibawa pergi. Ken yang berlumuran darah langsung dibawa ke rumah utama oleh pelayan. Setelah Ken tiba di rumah utama, tak lama Tuan Wisnen pun datang dan mempertanyakan keributan yang ada di rumahnya. Somjok memberitahukan bahwa Ken telah memperkosa Nona Colt. Tuan Wisnen yang marah memerintahkan Ken dan ibunya untuk ke aula. Setelah sampai di aula, mereka pun diadili oleh Tuan Wisnen. Ibu Ken yang malam dipukuli untuk mempertanggungjawabkan perbuatan anaknya. Tuan Wisnen memerintahkan Somjok untuk memanggil polisi. Namun tiba-tiba Ken memberhentikan Somjok. Dan ia pun terpaksa berbohong demi menyelamatkan Ken dan ibunya. Nona Colt yang sangat membenci Jan membenarkan bahwa Jan yang telah memperkosanya. Mendengar perkataan Nona Colt membuat Tuan Wisnen marah besar, sehingga Tuan Wisnen mengaku bahwa Jan bukan anak kandungnya, dan ia pun mengatakan bahwa ayah Jan seorang penjahat. มึงเป็นลูกโจรจำใส่กระบาลเอาไว้ พ่อที่เธอคุณหลวง ไม่พอขอ
พ่อมึงเป็นโจรที่ข่มขืนแม่มึงจนท้องแล้วมาให้กูต้องจำยอมรับมึงเป็นลูกยังไงมึงกับกูขาดกันในวันนี้จันหลังตกลงมึงกับกูขาดกันวันนี้เหมือนกัน Tak lama kemudian, Tong Wisnan mengeluarkan senjatanya. Namun, Bibi Wat dan beberapa pelayan yang berpihak ke Jan menghalangi Tong Wisnan. Bibi Wat memerintahkan Jan untuk pergi. Jan pun pergi membawa Ken. Namun, sebelum ia keluar dari rumah, tiba-tiba terdengar suara letusan senjata yang mengenai Somjok. Somjok yang terkena peluru kesasar Tong Wisnan jatuh terkapar dan mati. Dan sejak suasana menjadi hening. Tak lama, Bibi Wat memerintahkan Jan untuk pergi ke Picit, ke tempat neneknya. Malam harinya, mereka pun berkumpul. Bibi Wat dan Ibu Ken menyiapkan perlengkapan Jan. Ken yang masih merasa berdosa akhirnya berbicara jujur. Ia mengatakan bahwa ia berbuat mesum karena ia dirayu oleh Nona Kau. Dan ia pun diancam bahwa Nona Kau akan berteriak jika Ken tidak menuruti keinginannya, meskipun Ken menjelaskan bahwa ia mempunyai penyakit. Ken meminta maaf ke Jan dengan apa yang ia telah perbuat. Setelah itu, Jan mempertanyakan ke Bibi Wat soal perkataan Tuang Wisnan, soal ayah Jan yang seorang pencuri. Dan akhirnya, Bibi Wat menceritakan soal ayah Jan yang selama ini ia rahasiakan. Bibi Wat menceritakan bahwa beberapa tahun yang lalu, keluarga Picit adalah klan tua yang makmur dari perdagangan beras dan kayu, namun sayangnya tidak berjalan lama. Suatu hari, Nona Wat bertemu dengan seorang pria yang bernama John, yang nantinya menjadi kekasih Nona Wat. Namun cinta mereka terlarang, karena keluarga mereka saling bermusuhan. Ia menjalani hubungan dengan diam-diam. Bibi Wat yang sangat mencintai John, memberikan segalanya demi kebahagiaan mereka. Suatu hari, Ibu Dara membawa Dara berkunjung ke Picit. Dalam perjalanan pulang, John dan dua orang lainnya menghadang mereka dan menculik Nona Dara ke hutan. Selama 2 minggu, John memperkosa Nona Dara, dan sampai akhirnya polisi menemukan persembunyian John. Dan 2 orang rekannya tertembak, namun polisi tidak menemukan John. Ia hanya menemukan Nona Dara yang sekarat. Nona Dara pun dibawa kembali ke Bangkok untuk melupakan masa lalunya. Dan beberapa bulan kemudian, Nona Dara hamil. Untuk menutupi kehamilannya, Ibu Dara mencarikan pria untuk menikahi Nona Dara. Dan ia pun menemukan Lord Wisnan Deka, yang nantinya akan menjadi Tuan Wisnan, seorang pegawai istana. Dari keluarga yang berada namun telah jatuh bangkrut, akhirnya ia menjadi suami Nona Dara. Jan yang telah mendengar cerita Bibi Wat merasa agak sedikit bahagia. Ia pun akhirnya memahami bahwa ayahnya yang sesungguhnya adalah John. Dan alasan Bibi Wat membesarkan Jan karena Jan adalah putra John, kekasih masa lalu Bibi Wat. Setelah John tahu mengerti yang sesungguhnya, ia pun bersiap-siap untuk pergi menuju Picit. Namun sebelumnya berangkat, Ken memohon untuk ikut ke Picit untuk tetap melayani Jan. Dan pada akhirnya Ken pun diizinkan oleh Bibi Wat. Ketika di perjalanan, Jan berhentikan mobil dan singgah di rumah Haisin. Setelah bertemu Haisin, Jan pun memberitahukan bahwa ia harus ke Picit dan tak tahu kapan ia kembali. Namun Jan berjanji akan terus menyurati Haisin dan tak akan melupakannya. Dan tak lama Jan pun pergi. Setelah sampai di stasiun kereta, ia pun berpamitan ke Bibi Wat dan Ibu Ken. Dan tak lama sebelum kereta berangkat, Jan menyampaikan ke Bibi Wat bahwa ia ingin mengganti nama yang diberikan oleh Tuang Wisnan. Ia ingin memakai nama ibunya, dan mulai sekarang namanya Jan Dara. จันจะเอาชื่อแม่มาเป็นนามสกุลจันขอเปลี่ยนชื่อเป็นจันดารานะครับ เป็นชื่อที่ไพเราะมากจ้า จันดารากราบลาก่อนครับ Dan film pun berakhir.
Oke guys, itu aja yang gue bisa sampaikan soal nih film. Thank you buat kamu yang udah singgah di channel ini. Dan gue pamit. Wassalam.